Di sebuah desa terpencil, Nur Aisyah, seorang wanita muda berusia 22 tahun dengan mata yang penuh ketabahan, tiba di terminal senja dengan harapan bisa membantu keluarganya menjual makanan. Setibanya di terminal, Aisyah disambut dengan hiruk-pikuk penumpang dan bau asap gorengan yang menguar dari warung-warung kecil yang dipimpinnya. Suatu malam, saat terminal sepi, seorang pria kasar mendekatinya dan berkata, "Kamu harus bayar sewa tempat di sini, kalau tidak, kami akan ambil paksa," membuat Aisyah gemetar ketakutan. Di balik senyum ramahnya, Aisyah menyimpan luka mendalam akibat kehilangan ayahnya dalam kerusuhan yang melibatkan polisi dan preman, yang selalu menghantui malam-malamnya. "Ayah, aku janji akan membuatmu bangga," bisiknya pada dirinya sendiri sambil menggenggam kalung tua peninggalan ayahnya yang tersembunyi di balik pakaian. Setiap hari, Aisyah bekerja keras di terminal, melayani penumpang dengan senyum, meskipun hatinya selalu dirundung trauma dan keinginan untuk membalas dendam. Suatu malam, setelah menutup warung, Aisyah duduk di bangku terminal, merenungkan masa lalunya sambil menatap kalung yang mulai bersinar samar. Tiba-tiba, suara jeritan dari sudut terminal membuatnya terkejut, dan dia melihat bayangan seseorang yang tampak teraniaya oleh preman lokal. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya, dan sebuah bisikan halus terdengar dalam pikirannya, "Waktumu telah tiba." Dengan tekad yang tumbuh dalam dirinya, Aisyah merasa sesuatu yang kuat mengalir melalui tubuhnya, menandakan bahwa nasibnya untuk mengubah terminal ini baru saja dimulai. Rahmat, buaya, pemimpin geng preman yang menakuti terminal senja, duduk di meja depannya dengan tatapan tajam dan tato-tato yang menggambarkan kekejaman. "Kita harus memastikan bahwa setiap pedagang membayar sewa tepat waktu. Tidak ada toleransi untuk keterlambatan," perintah Rahmat kepada anak buahnya yang sedang berkumpul di ruang belakang. Di sudut lain terminal, Kapten Bayu, seorang oknum polisi korup, duduk dengan santai sambil menikmati rokok, memastikan bahwa geng Rahmat tetap bebas dari gangguan hukum. Seorang preman muda, Jaka, mendekati Rahmat dengan wajah panik. "Bos, ada seorang gadis baru yang mencoba melawan kami di warung sebelah." Rahmat tersenyum sinis. "Kita akan tunjukkan padanya siapa yang berkuasa di sini. Siapkan tim untuk mengusirnya malam ini." Sementara itu, Kapten Bayu menerima telepon dari Rahmat. "Bayu, pastikan polisi di terminal tetap diam. Jangan sampai ada yang mencurigakan." Di balik layar, Kapten Bayu mengangguk. "Tentu, Rahmat, semua akan berjalan sesuai rencana." Malam harinya, Rahmat dan gengnya berkumpul di terminal, bersiap untuk intimidasi lebih lanjut terhadap pedagang yang menolak membayar sewa. Aisyah, yang tengah membersihkan warungnya, melihat gerombolan preman mendekat dan merasakan ketakutan yang mendalam. "Hei, kamu, bayar sewa sekarang atau kami yang ambil," teriak Rahmat, membuat Aisyah gemetar sambil berusaha menolak. "Tolong, saya hanya mencoba bertahan hidup." Saat Rahmat dan gengnya memaksa Aisyah untuk membayar sewa, salah satu preman mendorongnya kasar hingga membuatnya terjatuh dan terluka. "Lihat, gadis desa itu tak punya nyali untuk melawan," ejek Jaka sambil tertawa, menambah luka fisik dan emosional yang dialami Aisyah. Dalam kekacauan itu, seorang penumpang lain mencoba membantu Aisyah, tetapi preman-preman itu dengan cepat mengusirnya dengan ancaman senjata. Aisyah memegang pergelangan tangannya yang berdarah, sementara Rahmat memberi perintah, "Pastikan dia tahu siapa yang berkuasa di sini." Setelah preman-preman pergi, Aisyah duduk di sudut warungnya, menahan rasa sakit dan kemarahan yang mulai membara di dalam dirinya. Di malam hari, mimpi buruk menghantuinya, di mana ia melihat ayahnya yang terluka dan memanggilnya untuk membalas dendam. "Aisyah, gunakan kekuatanmu untuk melindungi yang lemah," bisik ayahnya dalam mimpi, sambil menunjuk ke kalung tua yang ia kenakan. Bangun dari mimpi, Aisyah merasakan energi yang berbeda mengalir dalam tubuhnya, dan kalung di lehernya mulai bersinar terang. Dengan rasa takut dan penasaran, Aisyah menyentuh kalung tersebut, dan tiba-tiba, sabit bercahaya muncul di tangannya, memancarkan aura mistis. "Apa yang terjadi? Ini seperti mimpi, tetapi sabit ini nyata," gumamnya sambil melihat tangannya yang berubah, menandakan awal transformasinya menjadi malaikat pencabut. Pagi berikutnya, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kalung tua yang diwariskan oleh ayahnya dengan mengunjungi rumah keluarga di desa. Di ruang bawah tanah rumah, ia menemukan buku harian ayahnya yang tersembunyi di balik tumpukan barang antik, membuka lembaran-lembaran yang penuh dengan tulisan tangan yang rapi. Kalung ini adalah warisan keluarga, membawa kekuatan untuk melindungi yang lemah dan melawan kejahatan, baca Aisyah dengan mata berkaca-kaca.
Buku tersebut menjelaskan bahwa kalung itu diukir dengan mantra kuno yang dapat memanggil roh pelindung, dikenal sebagai malaikat pencabut, yang memberikan kekuatan kepada pemakainya. Aisyah mulai mempelajari mantra tersebut, menghafal setiap kata dengan tekun sambil merasakan hubungan yang semakin kuat antara dirinya dan kalung tersebut. Aku harus memahami kekuatan ini agar bisa melawan ketidakadilan di terminal, pikirnya sambil terus membaca buku harian ayahnya. Saat senja tiba, Aisyah mencoba mengucapkan mantra tersebut di ruang tamu, dan tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti tubuhnya, mengubah penampilannya menjadi lebih anggun namun menakutkan. Apa yang terjadi, Ayah? Teriaknya, namun hanya bayangan kosong yang menjawab, membuatnya sadar bahwa kekuatan ini bukan hanya ilusi. Dengan sabit bercahaya di tangannya, Aisyah merasa kekuatan luar biasa mengalir melalui tubuhnya, memberinya keberanian untuk menghadapi ancaman yang menantinya di terminal. Aku siap untuk melindungi mereka yang tidak bisa melawan, bisiknya sambil memandang refleksi dirinya di cermin, menandai awal perjalanan heroiknya. Malam itu, Rahmat dan gengnya kembali ke terminal dengan senjata, siap untuk memeras para pedagang yang enggan membayar sewa, tanpa mengetahui bahwa Aisyah kini telah berubah. Ketika mereka mendekati warung Aisyah, tiba-tiba sabit bercahaya muncul di tangan wanita itu, memotong udara dengan cepat dan presisi. Kalian tidak akan menyakiti siapapun lagi, tegas Aisyah sebelum memulai serangan. Sabitnya berputar seperti petir yang menghantam geng preman satu persatu. Rahmat terkejut melihat Aisyah berubah menjadi sosok yang menakutkan. Apa ini? Wanita ini bicara tentang keadilan, katanya dengan kebingungan. Dengan satu gerakan sabitnya, Aisyah menghentakkan tubuh Rahmat ke dinding, sementara preman lainnya berusaha melarikan diri namun terhenti oleh kekuatannya. Berhenti. Ini akhir dari kekejaman kalian di sini, serunya sambil terus menyerang, menyebabkan preman-preman itu tergeletak tak berdaya di tanah terminal. Di luar, para penumpang yang menyaksikan kejadian itu berteriak ketakutan dan kagum, sementara polisi yang hadir terkejut melihat aksi brutal tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya salah seorang penumpang kepada yang lain, sementara Aisyah berdiri di tengah terminal dengan napas terengah-engah. Rahmat, yang masih tergeletak, menatap Aisyah dengan mata penuh kebencian. Ini belum berakhir. Aisyah, kami akan membalas dendam. Dengan tubuh yang mulai lelah namun semangat yang tak padam, Aisyah menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan terminal tidak akan pernah sama lagi. Kapten Bayu, yang menyaksikan pembantaian tersebut dari kejauhan, menggaruk kepalanya sambil berkata kepada rekan-rekannya, kita harus segera menutupi ini sebelum berita menyebar. Ia memanggil Rahmat dan berkata, ini saatnya kita tingkatkan keamanan di terminal. Pastikan tidak ada yang tahu tentang wanita sabit itu. Rahmat mengangguk setuju. Baik, Kapten, kami akan mengerjakan semuanya sesuai instruksimu. Sementara itu, Aisyah merasakan kekuatan sabitnya mulai memudar dan memutuskan untuk bersembunyi di salah satu sudut terminal, menyadari bahwa tindakan balas dendamnya mungkin memancing lebih banyak masalah. Di kamar kecil terminal, Aisyah bertemu dengan seorang pedagang tua yang bijaksana, Pak Budi, yang menyemangatinya. Kamu melakukan hal yang benar nak, jangan biarkan mereka menghentikanmu. Tapi, bagaimana jika mereka memburu saya? Kapten Bayu dan geng Rahmat tidak akan berhenti sampai saya dikalahkan, jawab Aisyah dengan cemas. Pak Budi meletakkan tangannya di bahu Aisyah dan berkata, kekuatan sejati datang dari hati, gunakanlah kekuatanmu untuk kebaikan, dan mereka tidak akan bisa mengalahkanmu. Malam harinya, Kapten Bayu mengatur pertemuan rahasia dengan Rahmat. Kita perlu menangkap malaikat sabit ini sebelum ia mengacaukan bisnis kita lebih lanjut. Rahmat menatap serius. Saya akan mengirim tim terbaik kami untuk memburunya, Kapten. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Dengan tekad yang semakin kuat, Aisyah tahu bahwa dia harus terus berjuang melawan korupsi dan kejahatan di terminal senja, meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Aisyah mulai melatih dirinya menggunakan sabit bercahaya itu, mempelajari teknik bertarung dari bisikan roh yang membimbingnya setiap malam. Lihatlah gerakanmu, Aisyah. Setiap ayunan harus tepat sasaran dan penuh determinasi. Suara roh ayahnya terdengar jelas dalam pikirannya. Di siang hari, Aisyah tetap menjalankan tugasnya sebagai pedagang, tetapi malamnya diisi dengan latihan intensif yang membuatnya semakin mahir dalam bertarung. Suatu malam, saat berlatih di belakang terminal, Aisyah disergap oleh dua preman yang dikirim oleh Rahmat untuk menguji kemampuannya. Mari kita lihat seberapa kuat malaikat sabit ini, ejek salah satu preman itu sebelum menyerangnya. Dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa,
Aisyah menghindari serangan mereka dan membalas dengan sabitnya, menghentikan mereka dalam sekejap. "Kamu tidak akan pernah menang atas kami," teriak salah satu preman sambil melarikan diri, meninggalkan Aisyah dengan perasaan puas dan kewajiban yang lebih besar. Kabar tentang kemampuan luar biasa Aisyah menyebar di kalangan preman, membuat mereka semakin takut dan waspada setiap kali berada di terminal. Sementara itu, Kapten Bayu semakin curiga dan memerintahkan polisi untuk lebih waspada terhadap kehadiran wanita misterius itu. Aisyah, yang kini dikenal sebagai Malaikat Sabit, menyadari bahwa perjuangannya melawan kejahatan di terminal senja telah menarik perhatian yang lebih besar, dan dia harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Rahmat, yang semakin frustasi dengan pembantaian yang dilakukan oleh Aisyah, merencanakan jebakan besar untuk menangkapnya sekali dan untuk selamanya. "Kita akan menculik teman kecil Aisyah dari desa, Lela, dan memaksanya mengungkap keberadaanmu," rencananya kepada gengnya dengan suara dingin. Geng Rahmat segera melaksanakan rencana tersebut, menyergap Lela saat dia pulang dari terminal dan membawanya ke tempat tersembunyi. "Jika kamu tidak menyerah, kami tidak akan segan-segan menyakiti orang yang kamu sayangi," ancam Rahmat sambil menatap tajam ke arah Lela. Mendengar kabar penculikan itu, Aisyah merasa kemarahan membara dalam dirinya dan memutuskan untuk melacak keberadaan Lela dengan bantuan Pak Budi. "Aku harus menyelamatkan Lela dan menghentikan Rahmat sekali untuk semua," kata Aisyah dengan tekad yang bulat, sambil menyiapkan sabitnya. Di malam hari, Aisyah menemukan tempat persembunyian geng Rahmat dengan bantuan informasi dari Pak Budi, yang memberinya peta rahasia. Dengan hati-hati, dia menyelinap masuk dan menemukan Lela yang terikat di sebuah ruangan gelap, di mana Rahmat menunggu dengan senyum licik. "Akhirnya, Malaikat Sabit, mau datang menyelamatkanku ya?" ejek Rahmat sambil menarik sabitnya sendiri, siap bertarung. Tanpa ragu, Aisyah melancarkan serangan cepat, menghancurkan jebakan Rahmat dan menyelamatkan Lela dengan sabitnya yang berkilauan, namun Lela terluka parah dalam prosesnya. Pembantaian yang dilakukan oleh Aisyah di terminal menjadi berita utama di media lokal, yang segera menyebutnya sebagai Malaikat Sabit, yang melindungi orang-orang tak berdosa. Para jurnalis datang ke terminal untuk mewawancarai saksi mata, sementara foto-foto darah dan kerusakan menyebar di berbagai platform media sosial. "Apakah Anda tahu siapa wanita misterius ini?" tanya salah satu jurnalis kepada Aisyah yang duduk di warungnya, mencoba mendapatkan pernyataan resminya. Aisyah menghindari kontak mata dan hanya menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan orang lain." Di balik layar, Kapten Bayu mulai merasakan tekanan dari atasannya karena kasus pembantaian yang tidak biasa ini, namun dia tetap berusaha melindungi Rahmat dan gengnya. "Kita harus memastikan bahwa Malaikat Sabit ini tidak menimbulkan masalah lebih besar lagi," kata Kapten Bayu kepada rekan-rekannya dengan nada tegas. Sementara itu, Rahmat yang merasa terancam, mengumpulkan gengnya untuk merencanakan serangan balasan yang lebih brutal terhadap Aisyah. Aisyah, yang menyadari bahwa tindakannya telah menarik perhatian publik dan aparat, memutuskan untuk mengungkap semua kejahatan yang terjadi di terminal. "Ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tentang keadilan bagi semua yang telah disakiti," pikir Aisyah sambil menyusun rencana untuk membongkar jaringan korupsi di balik geng Rahmat. Dengan bukti yang mulai terkumpul, Aisyah bersiap untuk menghadapi konflik yang lebih besar, mengetahui bahwa musuh-musuhnya kini semakin kuat dan licik. Dalam upaya mencari lebih banyak informasi, Aisyah membuka kembali buku harian ayahnya yang berisi catatan tentang perjuangan melawan preman dan korupsi di masa lalu. Ayah selalu percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari hati yang murni dan keinginan untuk melindungi yang lemah. Baca Aisyah, merasa terinspirasi oleh kata-kata ayahnya. Buku itu juga menceritakan bagaimana ayahnya dulu berusaha menggulingkan geng preman yang sama dengan Rahmat, namun akhirnya dikorbankan oleh polisi korup. "Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang lagi," tekad Aisyah sambil menandatangani halaman terakhir buku harian itu. Dengan pengetahuan baru, Aisyah menyadari bahwa sabit adalah warisan turun-temurun yang dimiliki keluarganya untuk melindungi dan menegakkan keadilan. "Aku harus meneruskan perjuangan ayah, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar," pikirnya sambil memandang sabit yang kini tampak lebih bersinar. Aisyah mulai mengumpulkan bukti tentang hubungan antara Rahmat dan Kapten Bayu, termasuk rekaman percakapan rahasia yang ditemuinya di arsip tersembunyi. "Kita tidak bisa menyerah sekarang, bukti ini akan menghentikan mereka," ujar Aisyah kepada Pak Budi yang membantunya menyusun strategi. Pak Budi, yang telah lama mengetahui rahasia kekuatan Aisyah,
memberikan dukungan moral dan nasihat bijak. Gunakan kekuatanmu dengan bijak nak, kebenaran akan selalu menang. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, Aisyah bersiap untuk menyelesaikan apa yang ayahnya mulai, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri untuk keadilan. Aisyah menargetkan salah satu markas besar geng Rahmat, sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan barang hasil kejahatan seperti narkoba dan senjata. Ini adalah langkah pertama untuk menghancurkan jaringan mereka, pikir Aisyah sambil merencanakan serangan dengan teliti pada malam hari. Dengan sabitnya yang bercahaya, ia menyelinap ke dalam gudang dan mulai menghancurkan barang-barang ilegal dengan cepat dan efisien. Kamu pikir kamu bisa terus melakukan kejahatan tanpa konsekuensi? Seru Aisyah sambil memotong rantai pengikat dan menyalakan api di sudut gudang. Api segera menyebar, dan Aisyah melihat ekspresi panik di wajah para preman yang terjebak di dalam, tanpa menyisakan waktu untuk melarikan diri. Rahmat, yang sedang berada di ruang kendali, mendengar alarm kebakaran dan segera menuju ke lokasi. Apa yang terjadi di sini? Aisyah muncul di pintu gudang yang terbakar, sabitnya memancarkan cahaya terang. Ini akhir dari bisnis gelapmu, Rahmat. Dalam kekacauan itu, Rahmat berusaha melawan, tetapi kekuatan Aisyah yang luar biasa membuatnya tak berdaya dan akhirnya tewas di tangan Aisyah. Api mereda, meninggalkan bekas kehancuran di gudang, sementara polisi tiba di tempat kejadian dan menemukan bukti pembakaran yang jelas. Dengan tegas, Aisyah berkata, "Kini mereka tahu bahwa terminal senja tidak akan pernah aman selama aku masih di sini," sebelum menghilang ke dalam bayangan malam. Kapten Bayu, yang merasa posisinya terancam setelah pembakaran gudang Rahmat, memutuskan untuk mengkhianati Rahmat demi menyelamatkan dirinya sendiri dari kemungkinan pemecatan. "Saya akan menyudutkan Rahmat dan mengambil alih kendali terminal ini," ujar Kapten Bayu kepada Rahmat dengan nada licik, berharap mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Namun, Rahmat yang cerdas menyadari niat Bayu dan membalas, "Kamu pikir kamu bisa mengkhianatiku begitu saja? Saya akan membuatmu menyesal." Ketegangan meningkat di antara keduanya, menciptakan kekacauan internal yang dimanfaatkan oleh Aisyah untuk mengumpulkan lebih banyak bukti korupsi. "Ini kesempatan emas untuk menghancurkan mereka dari dalam," kata Aisyah kepada Pak Budi sambil menunjukkan rekaman percakapan rahasia antara Bayu dan Rahmat. Pak Budi mengangguk setuju. "Kita harus segera menyebarkan bukti ini kepada publik sebelum mereka dapat memperbaiki situasi." Aisyah mulai merancang rencana untuk mengungkap hubungan gelap antara Kapten Bayu dan Rahmat, menggunakan sabitnya untuk mengakses arsip rahasia yang dijaga ketat. Dengan ini, semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan terminal senja, ujar Aisyah sambil menyimpan bukti-bukti tersebut ke dalam tasnya. Malam harinya, Aisyah menghadapi Kapten Bayu di ruang kendali terminal, sabitnya siap untuk pertempuran yang tidak bisa dihindari. "Akhirnya, kita akan lihat siapa yang lebih kuat, Kapten," tantang Aisyah sambil menatap tajam ke mata Bayu, menandakan konflik puncak yang akan datang. Aisyah menangkap salah satu anak buah Rahmat, Andi, dan memaksanya untuk mengaku di depan kamera tersembunyi yang ia siapkan sebelumnya. "Aku akan mengungkap semua kejahatan geng Rahmat, termasuk hubungan mereka dengan Kapten Bayu," ujar Andi sambil terpojok oleh Aisyah. Video pengakuan itu langsung diunggah ke media sosial, menyebabkan kegemparan dan dukungan publik mulai mengalir deras menuju Aisyah. "Ini adalah bukti nyata bahwa Kapten Bayu terlibat dalam korupsi dan kejahatan," kata Aisyah dalam siaran pers, menyebarkan video tersebut ke berbagai saluran berita. Polisi, yang sebelumnya melindungi Rahmat, kini dihadapkan pada tekanan publik untuk menyelidiki kasus korupsi yang mengakar kuat di dalam kepolisian. "Kami tidak bisa mengabaikan ini lagi. Waktu untuk membersihkan korupsi di dalam kita," kata salah seorang pejabat tinggi polisi, memulai penyelidikan internal. Sementara itu, Kapten Bayu merasa posisinya semakin rapuh dan mulai merencanakan langkah terakhir untuk membungkam Aisyah. "Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan bukti semacam ini, kamu salah besar," ancam Bayu kepada Aisyah melalui telepon yang tidak dijawabnya. Aisyah, yang menyadari bahwa perang ini tidak hanya tentang membalas dendam tetapi juga tentang keadilan, tetap fokus pada misinya. Dengan dukungan publik yang semakin kuat, Aisyah merasa lebih percaya diri untuk terus melawan korupsi dan kejahatan yang menguasai terminal senja. Rahmat, yang tidak bisa menerima kekalahan, mengerahkan seluruh gengnya untuk menyerang Aisyah di terminal senja dalam pertempuran terakhir yang menentukan. "Kamu tidak akan pernah bisa menghentikan kami, malaikat sabit," teriak Rahmat sambil memimpin serangan gerombolan preman ke arah Aisyah. Dengan sabitnya yang berkilauan, Aisyah melompat ke depan,
menebas dan memotong para preman dengan gerakan yang cepat dan presisi. "Ini untuk semua yang telah kamu sakiti," seru Aisyah sambil menghadapi Rahmat secara langsung, sabitnya bersinar terang dalam kegelapan malam. Rahmat mencoba melawan, tetapi kekuatan Aisyah yang luar biasa membuatnya sulit untuk mengimbangi. Setiap ayunan sabitnya membawa kematian bagi para preman. Terminal Senja berubah menjadi medan pertempuran berdarah, dengan asap dan api yang membumbung tinggi, menyaksikan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. "Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan kekejaman ini," teriak Aisyah sambil melancarkan serangan terakhir yang mematikan ke arah Rahmat. Rahmat terjatuh, terluka parah oleh sabit Aisyah. "Kamu belum menang, Aisyah," bisiknya dengan napas tersengal. Dengan tegas, Aisyah mengakhiri perjuangan mereka, memastikan bahwa Rahmat tidak akan pernah lagi mengancam Terminal Senja. Saat api mereda dan keheningan kembali, Aisyah berdiri di tengah terminal yang hancur, menandakan kemenangan sementara dalam perjuangannya melawan kejahatan. Di tengah kekacauan pasca pertempuran, Kapten Bayu melihat kesempatan untuk menyalahkan Aisyah atas semua pembantaian yang terjadi di terminal. "Ini semua salahnya. Dia yang membawa kekacauan dan kematian ke sini," ujar Bayu kepada rekan-rekannya sambil menunjuk Aisyah yang masih berdiri di tengah terminal. Ia segera mengerahkan pasukan polisi untuk menangkap Aisyah, memerintahkan mereka untuk menangkap malaikat sabit dengan segala cara. "Tangkap dia, jangan biarkan dia melarikan diri," perintah Bayu dengan tegas, sementara para polisi mulai mengepung Aisyah dari segala arah. Namun, Aisyah sudah siap menghadapi situasi ini, sabitnya di tangan dan tekad yang kuat untuk tidak menyerah. "Kalian tidak akan bisa menghentikanku lagi," kata Aisyah sambil memulai serangan terhadap polisi yang mencoba mendekatinya. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Aisyah menghindari serangan mereka dan melumpuhkan beberapa polisi sebelum mereka bisa menyadarinya. "Ini adalah pertempuran untuk keadilan, bukan untuk balas dendam," ujar Aisyah kepada Bayu saat mereka berhadapan langsung di tengah terminal yang hancur. Dengan cerdas, Aisyah memancing Kapten Bayu ke dalam perangkapnya sendiri, menggunakan lingkungan terminal yang berbahaya untuk mengalahkannya. Saat Bayu terperangkap di antara reruntuhan dan api, Aisyah berdiri di atasnya, memastikan bahwa keadilan akhirnya ditegakkan meski harus melalui pengorbanan besar. Setelah mengalahkan Kapten Bayu, Aisyah memutuskan untuk meretas arsip rahasia yang dijaga ketat di kantor polisi, menggunakan sabitnya untuk membuka akses yang terkunci. Di dalam, ia menemukan daftar panjang kejahatan yang dilindungi oleh Bayu, termasuk korupsi, penyuapan, dan pembunuhan yang tidak pernah terungkap. "Ini adalah bukti nyata bahwa korupsi di dalam kepolisian jauh lebih dalam daripada yang aku duga," pikir Aisyah sambil mengumpulkan semua dokumen tersebut. Dengan cepat, ia menyebarkan salinan daftar tersebut ke media dan organisasi anti korupsi, memastikan bahwa semua orang tahu tentang kejahatan Kapten Bayu. "Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya," ujar Aisyah dalam pidatonya yang disiarkan langsung di televisi lokal, menunjukkan bukti-bukti yang ditemukan. Reaksi publik begitu kuat, dengan protes dan demonstrasi meletus di berbagai penjuru kota, menuntut pertanggungjawaban dari polisi yang korup. Kapten Bayu, yang kini kehilangan dukungan dari atasannya dan rekan-rekannya, mencoba melarikan diri dari kota namun ditangkap oleh polisi yang sudah diinstruksikan untuk menangkapnya. "Ini akhir dari kekuasaanmu, Kapten. Kamu akan bertanggung jawab atas semua kejahatan yang telah kamu lakukan," ujar Aisyah sambil menyerahkan Bayu kepada pihak berwenang. Dengan kejatuhan Kapten Bayu, jaringan korupsi di Terminal Senja mulai runtuh, dan banyak orang yang dulunya takut untuk melawan kini merasa terinspirasi oleh keberanian Aisyah. "Ini adalah kemenangan untuk semua yang telah disakiti dan untuk masa depan yang lebih baik," ujar Aisyah sambil melihat terminal yang kini mulai pulih dari kerusakan yang ditinggalkan oleh konflik mereka. Dalam pertempuran terakhir melawan Kapten Bayu, Aisyah hampir kalah ketika sekelompok polisi khusus menyergapnya di Terminal Senja, menggunakan taktik dan senjata canggih untuk menaklukkannya. "Ini mungkin akhir dari perjuanganku," pikir Aisyah saat tubuhnya mulai lemah. Namun tiba-tiba roh ayahnya muncul di hadapannya, memberikan semangat dan kekuatan terakhir. "Ingat, Aisyah, perjuanganmu adalah untuk keadilan, bukan untuk balas dendam. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan," ujar roh ayahnya dengan suara lembut namun penuh kekuatan. Dengan energi yang diperbarui, Aisyah merasa kekuatan sabitnya kembali mengalir, memberinya dorongan yang diperlukan untuk melawan balik dan melumpuhkan para polisi yang menyerangnya. "Aku tidak akan mundur. Terminal ini adalah tempat di mana keadilan akan ditegakkan,"
serunya sambil melancarkan serangan terakhir yang mematikan terhadap Kapten Bayu. Kapten Bayu, yang kini berada dalam kondisi kritis, berusaha melawan tetapi akhirnya terjatuh, terluka parah oleh sabit Aisyah yang bersinar terang. Dengan satu serangan mematikan, Aisyah berhasil melumpuhkan Kapten Bayu, memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali mengganggu kedamaian Terminal Senja. Kamu telah memperjuangkan keadilan hingga akhir, Aisyah, bisik roh ayahnya sebelum menghilang, meninggalkan Aisyah dengan perasaan lega namun penuh luka. Dengan kejatuhan Kapten Bayu, kekuatan korupsi yang menguasai terminal benar-benar hancur, dan Aisyah merasa beban perjuangannya telah terangkat meski dengan pengorbanan besar. Aku melakukan ini untukmu ayah. Kini terminal ini akan menjadi tempat yang aman bagi semua orang, ujar Aisyah sambil melihat terminal yang kini mulai pulih dari kehancuran. Kapten Bayu dan semua kroni-kroninya diadili di pengadilan atas kejahatan yang telah mereka lakukan, berkat bukti-bukti kuat yang dikumpulkan dan disebarkan oleh Aisyah. Hari ini, kita menyaksikan keadilan yang sesungguhnya untuk korban-korban kejahatan yang tidak pernah terungkap sebelumnya, ujar hakim sambil membuka persidangan. Aisyah hadir di ruang sidang sebagai saksi utama, memberikan kesaksian tentang korupsi dan kejahatan yang dilakukan oleh Kapten Bayu dan geng Rahmat. Saya tidak akan berhenti sampai semua kejahatan ini diungkap dan dihentikan, kata Aisyah dengan suara tegas, menginspirasi banyak orang yang hadir di persidangan. Dukungan publik terhadap Aisyah semakin kuat, dengan banyak yang melihatnya sebagai simbol perjuangan melawan korupsi dan penindasan di Terminal Senja. Ini adalah kemenangan bagi semua yang pernah merasa tak berdaya. Keberanianmu telah mengubah dunia ini, ujar Pak Budi kepada Aisyah setelah sidang selesai. Meskipun begitu, Aisyah merasa bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir, karena masih banyak kejahatan di luar sana yang perlu dihadapi. Aku akan terus melindungi mereka yang membutuhkan bantuan, meskipun itu berarti aku harus berjuang sendirian, ujar Aisyah kepada Pak Budi dengan tekad yang kuat. Dengan terminal yang mulai pulih dan suasana yang lebih aman, Aisyah memilih untuk kembali ke desanya, membawa sabitnya sebagai pengingat akan perjuangan yang telah dilaluinya. Terima kasih atas semua dukunganmu. Kini saatnya aku kembali ke akar dan memulai babak baru dalam hidupku, kata Aisyah sambil meninggalkan Terminal Senja yang kini bebas dari kekejaman. Di desa, Aisyah mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, tetapi bayangan Terminal Senja dan pertempuran yang telah ia lalui terus menghantuinya. Aku pikir aku bisa menemukan kedamaian di sini, tapi ingatan tentang semua yang terjadi terus mengganggu, keluh Aisyah sambil duduk di tepi sawah, menatap matahari terbenam. Meskipun desa memberikan ketenangan, Aisyah sering bermimpi tentang orang-orang yang ia bunuh, teringat akan penderitaan mereka meski mereka adalah penjahat. Apakah aku benar-benar melakukan hal yang benar, ataukah aku hanya menjadi monster yang membunuh tanpa ampun? Tanya Aisyah pada diri sendiri, merasa terjebak antara kebaikan dan keburukan. Pak Budi, yang mengerti beban yang diemban Aisyah, mengunjungi desa dan berkata, setiap pahlawan membawa luka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Aku merasa terasing, seperti tidak ada tempat di mana aku benar-benar diterima, tambah Aisyah sambil menatap bintang-bintang di langit malam. Dalam upaya mencari kedamaian, Aisyah mulai membantu penduduk desa dengan berbagai cara, menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka dari ancaman kecil yang muncul. Terima kasih, Aisyah, kehadiranmu membuat desa ini lebih aman dan tenang, ujar seorang petani tua sambil tersenyum hangat. Meski begitu, Aisyah tetap merasa bahwa kekuatan sabitnya adalah kutukan yang tidak bisa dihilangkan, mengingatkan dia akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilaluinya. Aku harus terus mencari cara untuk menyeimbangkan kekuatanku dengan kedamaian yang aku cari, bisiknya sambil menatap sabit yang selalu ada di sampingnya, menandakan bahwa perjuangannya belum selesai. Suatu hari, berita tentang terminal lain yang dikuasai preman muncul di media, mengingatkan Aisyah bahwa tugasnya belum selesai. Terminal baru ini membutuhkan perlindungan. Aku tidak bisa membiarkan kejahatan ini menyebar lagi, pikir Aisyah sambil memutuskan untuk kembali ke kota. Dengan sabitnya di tangan, Aisyah memulai perjalanan baru sebagai malaikat sabit, bertekad untuk melawan ketidakadilan dimanapun ia menemukannya. Di terminal baru, Aisyah melihat situasi yang sama seperti di Terminal Senja, dengan preman yang menindas para pedagang dan melanggar hukum. Kamu akan membawa keadilan di sini juga, kata Aisyah kepada dirinya sendiri sambil melangkah maju ke tengah keramaian terminal. Para preman yang mendengar tentang malaikat sabit, merasa takut dan bingung, sementara Aisyah mulai menyerang mereka dengan sabitnya yang berkilauan. Siapa kamu dan mengapa kamu mengganggu kami?
Tanya salah satu preman sebelum diserang oleh Aisyah dengan cepat dan efisien. Dengan setiap preman yang jatuh, reputasi Aisyah sebagai pelindung yang tak kenal ampun semakin kuat, membuat terminal itu mulai pulih dari kekerasan. Aku akan terus berjalan di bayangan, memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan, ujar Aisyah sambil melihat terminal yang kini mulai damai dan aman. Aisyah melangkah ke dalam bayangan malam, menjadi pahlawan yang tak pernah dikenal tetapi selalu diingat, memastikan bahwa terminal-terminal di Indonesia bebas dari kejahatan dan korupsi.